Narasi yang disampaikan oleh pihak panitia, pihak yang ada di sana katanya itu betul-betul tertulis di sana, bukan tulisan manusia. Yang mana pada akhirnya mereka mengatakan ini adalah mukjizat ajaib begitu ya. Dan tentu ya netizen pro kontra, ada yang percaya, ada yang tidak begitu ya. Dan saya ada di pihak yang mana? Saya juga akan membahas bagaimana lemahnya pengurusan pihak Indonesia dalam mengurus jamaah haji di Arab Saudi. Untuk menyediakan berbagai kebutuhan ratusan ribu jamaah kita yang ada di Saudi. Nah sayangnya putusan ini, persiapan dan terutama di level teknis itu saya melihatnya itu belum tuntas. Ini pihak dari Indonesia malah menyalahkan pihak di Arab Saudi yang katanya di sana sekarang sudah multi syarikah, yang dulunya itu cuma satu syarikah saja. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Langka, ada tulisan nama di paru-paru sapi kurban di Tangerang Selatan. Ya, itulah tajuk video yang akan kita tonton, kita saksikan bersama-sama. Ya, bukan Indonesia namanya kalau tidak ada cerita lucu, cerita aneh, cerita di luar logika. Ya, bukan Indonesia namanya. Anehnya lagi, hal-hal seperti ini itu sering dikaitkan, disangkut pautkan dengan keajaiban, dengan mukjizat, begitulah ya. Seperti pada video ini, yang mana kemarin pada saat hari Idul Adha ada kegiatan kurban begitu, setelah dibedah sapinya, di dalamnya ada tulisan atau tertulis nama yang mana diduga atau diklaim nama itu adalah nama si pengkurban. Ya, narasi yang disampaikan oleh pihak panitia, pihak yang ada di sana katanya itu betul-betul tertulis di sana, bukan tulisan manusia. Yang mana pada akhirnya mereka mengatakan ini adalah mukjizat ajaib begitu ya. Dan tentu ya netizen pro kontra, ada yang percaya, ada yang tidak begitu ya. Dan saya ada di pihak yang mana? Oke, kita akan tonton videonya dan nanti saya juga akan membahas bagaimana lemahnya pengurusan pihak Indonesia dalam mengurus jamaah haji di Arab Saudi. Sehingga mereka terlantar, kelaparan, bahkan sampai per hari ini saya membuat video ini, sudah 203 jamaah haji asal Indonesia meninggal di Arab Saudi. Ya, karena begitu lemahnya pengurusan haji oleh pihak Indonesia di Arab Saudi. Sudah bayarnya mahal, biayanya mahal, tetapi pengurusannya di sana sangat lemah sekali. Sehingga ada korban 203 orang. Wow. Oke, sebelum menonton video ini, terlebih dahulu kita tonton satu video yang mana ini adalah katanya kejadian langka, kejadian ajaib, karena terdapat atau tertulis nama si pengkurban di dalam sapi yang dikurbankan itu ya. Warga setempat mengatakan, panitia mengatakan bahwa ini adalah mukjizat, adalah suatu keajaiban. Oke, mari kita tonton bersama-sama. Suasana penyembelihan hewan kurban di kawasan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan mendadak menjadi sorotan warga. Bukan karena jumlah sapi yang disembelih atau jumlah daging, melainkan adanya penemuan tulisan menyerupai nama manusia di bagian paru-paru sapi kurban. Tulisan tangan. Tulisan ya, tersebut, itu. Menurut saksi mata, tampak menyerupai nama Muhammad Mustafa bin Jalal Sayuti, salah satu jamaah yang tahun ini turut berkurban di lingkungan tersebut. Penemuan itu terjadi di Masjid Al-Ikhlas RT 02 RW 01, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Sabtu 7 Juni 2025. Yusman selaku panitia kurban menjelaskan, saat itu proses pemotongan hewan kurban berjalan normal seperti biasanya. Kemudian, Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, KH Suhada menegaskan bahwa tulisan tersebut bukan hasil ukiran manusia atau alat, melainkan seperti terbentuk alami di permukaan paru-paru sapi tersebut. Suhada menyebutnya sebagai kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya selama bertahun-tahun pelaksanaan kurban di wilayah ini. Oh, dari saya nih ya? Iya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berada di Masjid Jami Al-Ikhlas yang berada di RT 01, RT 02, RW 01. Saya sendiri Ketua DKM, Ketua Umum Masjid Jami Al-Ikhlas, Dr. Kiai Suhada MA, saya diwakili oleh Wakil Ketua Bapak Makmun,
ada imam besar masjid Ustadz Suharjo, ada ketua panitia kurban Bapak Muhar, dan salah satu panitia yang menseset paru sapi pada hari yang lalu. Bapak bisa diceritain nggak sih Pak gimana awal mulanya itu bisa ditemukan ada nama itu nih? Baik, seperti biasa tahun demi tahun kami Masjid Jami Al-Ikhlas selalu menerima hewan kurban. Ya, pada tahun ini alhamdulillah kami diberikan kepercayaan oleh jamaah sebanyak 18 hewan kurban yang terdiri dari 3 ekor sapi dan 15 ekor kambing. Nah, salah satu yang memberikan hewan kurban berupa kambing itu tercatat atas nama Muhammad Mustafa bin Jalal Sayuti. Dan tulisannya pun rapi. Itu terekam di catatan penerimaan hewan Tulisan kurban Latin ya, bukan tulisan oleh Arab. Pak Muhar. Pak Muhar adalah ketua panitia. Nah, dalam proses perjalanan penyembelihan sudah disembelih seluruh hewan kurban. Ketika pas penyetan itu yang dilakukan oleh Bapak Warman, ternyata ada satu keajaiban dan satu yang unik, ajib. Apa keajibannya? Ada tulisan yang tertulis ternama Muhammad Mustafa bin Jalal Sayuti yang bertuliskan berupa huruf kapital, semuanya kapital. Itu seperti tinta. Kenapa saya katakan kapital? Ini ada hubungannya dengan awal ketika penerimaan. Nah, tulisan itu kemudian dilihat secara jeli oleh Pak Warman, kemudian dicoba untuk dihapus, diusak-usak lah bahasanya, lalu tidak hilang. Kemudian inisiasi beliau diirislah pas bagian, ya, dilaporkan ke salah satu panitia, lalu kemudian diiris sesuai dengan besaran tulisan agar nggak hilang tulisannya. Lalu kemudian ada bincang-bincang kecil dengan salah satu imam, lalu dengan pengurus. Akhirnya pada kesimpulannya diserahkanlah ke saya sebagai ketua DKM. Nah, disitulah kemudian saya ngajak teman-teman coba untuk memeriksa, ya, apakah ini benar tulisan yang kita anggap tadi ajib dan ajaib itu dan aneh gitu ya. Akhirnya kesimpulannya ternyata betul, ini bukan rekayasa manusia, bukan rekayasa sengaja oleh orang yang berkorban, apalagi dari panitia. Naudzubillah summa naudzubillah, tidak ada rekayasa. Jangan lupa subscribe ya. Sampai menyebut nama Allah ya. Ya, entah apa maksud dari semua ini gitu ya. Tapi saya sebagai penonton gitu ya, saya tidak percaya. 100% saya tidak percaya akan berita ini. Menurut saya ini adalah pembodohan publik ya. Ini tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Coba ketika dihapus ya, ketika dilakukan penghapusan pada nama itu, di daging itu, kenapa tidak divideokan? Sehingga betul-betul nampak bahwa sudah dilakukan penghapusan nama di paru-paru itu, tetapi tidak bisa luntur, tetap begitu gitu ya. Coba ada videonya. Sekalipun ada videonya, kan zaman sekarang kan ya semua bisa disetting gitulah ya. Dan ini sama sekali tidak masuk di akal saya. Seperti sebagian netizen yang tidak mempercayai akan hal ini, dan sebagian netizen percaya akan hal ini, bahkan mereka menganggap ini keajaiban, ini hal langka, ini adalah mukjizat begitu ya. Subhanallah, ini mukjizat. Begitulah sebagian netizen menanggapi hal ini gitu ya. Tapi bukan saya sok pintar ya. Bukan saya tidak percaya tentang mukjizat dan keajaiban. Tetapi hal-hal seperti ini tuh ya mudah dibuat oleh manusia gitu ya. Jadi janganlah kita mudah dibodohi ya. Jangan terlalu mudah untuk percaya hoax. Zaman sekarang sepertinya apapun itu dilakukan supaya viral, supaya menjadi perbincangan, supaya menjadi pemberitaan di media. Termasuk hal-hal seperti ini. Mungkin mereka itu bertujuan untuk viral. Dan mungkin juga si pengkurban itu adalah orang kaya gitu ya. Ya. Dia itu orang kaya sehingga boleh menyeting sedemikian rupa. Saya tidak bersuzon ya, cuman saya berandai-andai saja. Ya, mungkin si pengkurban itu orang kaya supaya namanya itu dikenal
karena yang tertulis di paru-paru itu adalah nama si pengkorban gitu ya. Dengan masuknya media, dengan viralnya di media, namanya kan jadi sebutan orang se-Indonesia gitu kan. Jadi buah bibir. Mungkin seperti itu. Dan untuk memuluskan ambisinya itu untuk menjadi viral, ya mungkin panitia di sana ada yang kerjasama dengan pihak panitia di sana begitu ya. Saya tidak tahu, itu hanyalah sedikit apa ya, curiga. Boleh juga sih, tetapi itu analisa liar saya begitulah ya. Karena tidak masuk akal sekali kalau betul-betul itu adalah secara ilmiah, secara alami tertulis di dalam paru-paru. Serapi itu. Tulisan Latin lagi. Oke, kita tinggalkan berita yang ini, kita lanjut pada video di Arab Saudi yang mana jamaah haji Indonesia terlantar, kelaparan, sampai ada yang meninggal. Total yang meninggal hingga pada saat ini adalah 203 jamaah haji. Wow, banyak sekali. Oke, seperti apa videonya? Mari kita tonton bersama-sama. Sejumlah masalah yang dihadapi jamaah haji 2024. Dari Musdalifah ke Mina. Jaraknya kurang lebih 3 kilo. 3 kilometer Tadi berjalan. saya ikut bis, tapi karena bisnya macet, stuck. Akhirnya diputuskan untuk turun dan jalan kaki. Jamaah lebih memilih berjalan kaki karena untuk berpindah dari Musdalifah menuju lokasi lempar jumroh di Mina tidak memiliki aturan pelayanan yang jelas dan justru dianggap masalah ini diduga menjadi penyebab meninggalnya seorang jemaah haji Indonesia. Nah, karena muter-muter karena di situ penumpangnya adalah penumpang risti, orang-orang tua yang memiliki gangguan kesehatan yang tingkat tinggi. Nah, sehingga tempat saya ada yang meninggal dunia 1 orang. Kemudian yang 3 orang datang ke tempat situ hanya diinfus 1, yang 2 itu ya kepayahan sekali. Pengalaman serupa juga diungkapkan oleh mantan Menpora yang tengah melakukan ibadah haji. Semua jamaah jalan kaki. Mantan Karena Menteri bis Olahraga juga stuck. mengalami hal sama ya. Mereka dia jalan kaki Kalau tuh ada angkutan sepanjang 3 jalan. km karena ada kemacetan di sana. Meskipun teman-teman petugas Haji Indonesia yang berjaga di berbagai maktab atau pintu gerbang jamaah di Musdalifah mencoba menahan agar tidak ada yang jalan kaki, tetapi kondisi psikologis pada waktu itu sangat tidak memungkinkan untuk menahan terlalu lama, dan akhirnya sebagian jamaah melakukan atau memutuskan diri untuk berjalan kaki. Atas nama penanggung jawab petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia di Tanah Suci Mekah, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang didapatkan oleh jamaah haji Indonesia selama proses pergerakan tersebut. Mulai dari pengaturan kelompok saat keberangkatan, jadwal, hingga ketersediaan tenda dan wukuf di Arafah. Kacau katanya ya pelaksanaan haji tahun ini, diburuk dibandingkan tahun-tahun lalu. Yang tadinya itu tahun-tahun lalu itu tunggal, satu syarikah, satu perusahaan swasta yang dijadikan mitra, di tahun ini itu multi syarikah. Ada 8 perusahaan swasta yang menjadi mitra untuk menyediakan berbagai kebutuhan ratusan ribu jamaah kita yang ada di Saudi. Nah, sayangnya putusan ini persiapan dan terutama di level teknis itu saya melihatnya itu belum tuntas. Ini pihak dari Indonesia malah menyalahkan pihak di Arab Saudi yang katanya di sana sekarang sudah multi syarikah, yang dulunya itu cuma satu syarikah saja sebagai mitra. Sekarang jadi banyak pilihan, ada 8
mitra di sana untuk kerjasama dengan pihak Haji Indonesia. Dan tadi dikatakan ada kurang persiapan begitu. Oke lah, saya tidak bisa bicara banyak soal ini. Betul atau tidak ya, saya juga kurang tahu ya apakah betul-betul ini kesalahan dari pihak Arab Saudi gitu ya, pihak syarikah di Arab Saudi, ataukah ini karena kelalaian, karena lemahnya pengurusan haji di Indonesia. Bagaimana dengan kelaparan itu? Kan kemarin beritanya ada beberapa jamaah, ada ramai jamaah haji asal Indonesia yang tidak mendapatkan jatah makan sehingga mereka kelaparan. Ini tidak bisa menyalahkan satu pihak. Pihak Indonesia juga harus introspeksi diri bagaimana caranya memaksimalkan pelayanan pengurusan jamaah haji di sana sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi. Ya, jangan setiap ada insiden seperti ini menyalahkan pihak lain. Ya, ini sebelumnya sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Hal-hal seperti ini seharusnya sudah bisa diantisipasi gitu kan. Ya, ke depannya pihak penyelenggara haji di Indonesia adalah lebih maksimal lagi untuk mengurus jamaah haji Indonesia di Arab Saudi sehingga hal-hal seperti ini tidak terulang lagi. Kasihan, mereka sudah bayar mahal-mahal, mereka sudah menunggu bertahun-tahun, tetapi pelayanan yang mereka dapatkan di sana itu sangatlah di luar ekspektasi mereka. Banyak sekali di antara mereka kemarin itu yang tidak mendapatkan makan, kemudian tersesat gitu ya, tidak kebagian bus gitu ya, dan cerita-cerita lainnya yang miris untuk didengarkan. Dan kedepannya kejadian ini semoga menjadi bahan evaluasi oleh pihak pengurus haji di Indonesia supaya lebih berantisipasi, supaya lebih mempersiapkan diri bagaimana caranya hal seperti ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Dan janganlah terlalu mudah, terlalu ringan lisan kita untuk menyalahkan pihak lain, sementara di pihak kita pun juga banyak sekali kelemahan dalam pengurusan haji ini. Oke, mungkin cukup sekian konten pada kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf, sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.